Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Nanda Kurniawan, NIM 182410111106. Kali ini saya akan membahas tugas dari modul 6. Oke, pertama yang kita lakukan adalah import K-means dari library sklearn cluster. Lalu kita juga import pandas, kita import min-max color, kita juga import matplotlib. Nah, K-means ini untuk apa sih? K-means ini digunakan untuk melakukan clustering. Nah, lalu pandas ini untuk import datanya. Min-max color ini untuk melakukan normalisasi. Lalu ada matplotlib, tentunya itu untuk menampilkan grafiknya. Nah, di sini kita sudah melakukan import data dari iris.csv. Kita masukkan dalam variabel df. Nah, ketika kita print, ini adalah data aslinya. Nah, kemudian kita lakukan normalisasi di sini menggunakan fungsi min max color. Di sini proses ini melakukan normalisasi di kolom sepal length. Nah, lalu data tersebut kita ubah, maksudnya data aslinya kita ubah ke data yang sudah dinormalisasi. Begitu juga pada kolom sepal width, juga dilakukan pada kolom petal length, juga dilakukan pada kolom petal width. Nah, hasil setelah dinormalisasi seperti ini. Hasilnya menjadi rentangan 0 hingga 1 saja. Lanjut ke nomor 2. Tugasnya adalah menampilkan scatter plot. Oke, di sini biar nggak makan banyak tempat, langsung saya jadikan satu aja. Saya buat latarnya dulu berukuran 20x5. Lalu di sini saya bagi jadi 4 kolom. Jadi ini satu baris 4 kolom, dan ini data pertama. Scatter plot pertama saya menampilkan data yang variasinya adalah setosa. Lalu pada kolom sepal length dilanjut ngambil data dari setosa yang dari kolom sepal width, dikasih warna biru. Begitu selanjutnya, yang ini bedanya hanya ini yang ngambil yang versi color dan ini Virginica. Kemudian tampilkan label X dan Y nya. Ini nggak terlalu penting ya tapi penting juga. Lalu ada PLT legend ini untuk menampilkan indikator. Kemudian yang ini adalah data yang kedua. Yang ini menampilkan sepal length dengan petal width. Oke, untuk lainnya sama. Kemudian yang ini bedanya, ini sepal width dengan petal width, dan yang terakhir petal length dengan petal width gitu. Ini adalah hasil setelah ditampilkan. Nah, ini sepal length terhadap sepal width, ini sepal length terhadap petal width, ini sepal width terhadap petal width. Oke, yang ini petal length terhadap petal width. Ini adalah hasil penampilan grafik menurut pembagian secara kelas. Jadi per kelas, ini setosa warna biru, versi color warna merah, dan Virginica warna hijau. Langsung kita melakukan clustering. Kita run dulu. Oke, kita melakukan clustering. Jadi yang pertama kita clustering terhadap sepal length dan sepal width. Oh sebentar, saya buat banyak ini. Kita langsung ini aja, sama aja soalnya. Oke, kita lakukan clustering itu per n dulu ya. Jadi dari semua data itu kita bagi 2, bagi 3, dan bagi 4. Nah, dari yang dibagi 2 itu kita bagi menjadi data untuk sepal length, sepal width, sepal length, petal width, sepal width, petal width, dan petal length, petal width. Di sini K-means-nya saya bikin 4. Kenapa? Dikarenakan saya ingin menampilkan centroid-nya itu pada masing-masing cluster. Karena kalau nggak dibikin gini, nanti dia akan ngikut centroid yang data yang terakhir. Nah, lalu di sini n cluster sama dengan 2, artinya seluruh data nanti akan dibagi 2. Lalu random state sama dengan 100 ini artinya tidak diacak atau berurutan, sehingga ketika di run hasil akan sama terus. Oke, langsung aja.
Setelah di clustering hasilnya seperti ini. Oke, biar gak bingung lanjut aja. Nah, kita tampilkan ini adalah nyimpan hasil clusteringnya ke dalam data frame. Nah, jadi kita buat kolom baru namanya SLSW, artinya ini sepaleng sepaloid ya. Lalu sepaleng petaloid dan seterusnya, kita bikin kolom baru. Nah, ini biar nggak terlalu panjang saya tampilkan gini aja. Nah, kemudian saya akan membuat centroidnya. Nah, tadi kan sudah kita pisah jadi 4 ya masing-masing. Nah, jadi kita bisa bikin centroidnya di masing-masing cluster juga. KM1 ini mewakili clusternya yang SLSW. KM2 ini mewakili cluster dari SLPW dan seterusnya. Oke, ini adalah hasilnya dari centroidnya. Ini mewakili titik koordinat ya. Kita lanjut aja. Nah, nomor 4, menampilkan scatter plot yang sudah di clustering. Nah, sama seperti cara sebelumnya. Ini cuma menampilkan aja. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Bedanya adalah di sini. Nah, datanya ini saya ambil dari data yang sudah di cluster. Nah, gimana caranya? Saya mengambil dari data frame di mana pada kolom SLSW-nya ini berisi data yang di clustering nilainya 0. Lalu yang kedua, data yang telah di clustering nilainya 1. Apabila nilainya 0 dikasih warna biru, apabila warna nomor 1 dikasih warna merah. Nah, kemudian untuk baris ini untuk menampilkan centroidnya. Nah, data tadi centroidnya kan mewakili x, y atau titik koordinat ya. Jadi ini mengambil data yang ini pada kolom pertama atau indeks ke 0, lalu titik y nya ngambil indeks ke 1 seperti itu. Kemudian PLT Legend sama menampilkan apa sih indikatornya itu. Oke, untuk lain-lainnya sama. Yang bedakan hanya yang ini sepaleng sepaloid, ini sepaleng petaloid, ini sepaloid petaloid ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah hasil setelah dilakukan clustering. Nah, bisa kita lihat nih, mereka pembagiannya berdasarkan yang paling mendekati centroidnya. Nah, ini centroidnya saya beri warna oranye ya, semoga kelihatan. Nah, titik koordinat yang mendekati centroid akan mengikuti kelompok centroid tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke hasil dari clustering yang ketiga. Langsung aja karena caranya sama aja. Bedanya hanya pada melakukan clustering nah ini DN clusternya diisi 3. Jadi dibaginya menjadi 3 data. Untuk lain-lainnya sama. Lalu nah, ini pembagiannya. Sekarang dibagi menjadi 3. Untuk pembagiannya sama, semua mendekati centroid yang paling dekat. Nah, seperti itu. Lalu kita menampilkan hasil dari yang setelah dibagi 4. Nah, ini jadi lebih banyak lagi variasinya. Oke, kita langsung ke perbandingannya aja. Nah, ini adalah data sebelum di clustering. Sebentar, saya zoom. Ini data sebelum di clustering. Oke, ini data aslinya ya. Lalu ini setelah di clustering dibagi 2. Ini clustering dibagi 3. Dan ini clustering dibagi 4. Lalu pendapat saya setelah di clustering ini dan sebelum ya, menurut saya kalau secara visual paling relevan itu clusteringnya dibagi 2, dikarenakan ini rata-rata mereka ini terbagi menjadi 2 sisi. Kalau kita lihat ya, data yang ini nih banyak kumpul di sini dan ngumpul di sini. Yang ini juga cenderung ngumpul di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Nah, apalagi terhadap sepaloid, petaloid dan petaleng petaloid ini datanya ini benar-benar terklasifikasi, benar-benar berjauhan sehingga gampang baginya. Nah, jadi menurut saya yang paling relevan itu adalah data yang dibagi 2. Nah, untuk data yang
dibagi tiga ini mirip dengan data aslinya. Jadi kurang lebih begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.